Aku tuh sebetulnya punya indera keenam tuh. Di tengah nih biasanya ada pocong juga, Mbak. Cuman nih kayaknya dia lagi makan siang. Iya. Cuman nih yang cewek di belakang nih yang kayak kuntilanak nih dia agak nyeremin, Mbak. Agak bahaya soalnya. Dari tadi ngelihat kita kayak yang kesel gitu. Mau kenalan nggak, Mbak? Enggak, beneran. Enggak sih, enggak jahat, cuma enggak. Coba kamu ke mall tuh ke lantai 3, bagian pojok tuh ada toko boneka kan tuh. Coba kamu beliin aja boneka santet silikon. Beneran, pasti suka banget tuh. Emang hatinya lagi kosong juga, Mbak? Skip deh, skip. Ya gimana hatinya nggak mau kosong, Mbak? Kan isinya lagi ada di samping. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Selamat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Kembali lagi di tayangan kesayangan kalian, Prank Taksi Online Sholawat. Iya. Dan spesial banget hari ini aku akan menghibur kalian lagi dengan jokes-jokes lucu. Dan juga yang terakhir pasti juga akan dilengkapi dengan sholawat ya teman-teman. Jadi nontonnya jangan di skip-skip supaya kalian mendapatkan informasi dan hiburan yang komplit dan menyenangkan. Hari ini aku seperti biasanya memakai baju dari Nibras Official atau Nibras Host. Nibras ini slogannya Sarimbit Keluarga Bahagia. Jadi kalau aku pakai ini, setiap hari aku pakai ini, aku selalu bahagia teman-teman. Karena kenapa bahagia? Bajunya bagus, modelnya juga keren. Aku pakai baju yang sopan tapi nggak kehilangan fashion ya teman-teman. Jadi kalian kalau ngelihat aku tuh kalau pakai baju Nibras jadi kayak ngelihat Rizky Bilar gitu ya. Nah jadi gitu aja teman-teman, yang mau beli produknya Nibras yang sering aku pakai ini, kalian bisa follow Instagramnya di bawah sini dan kalian tinggal pesen aja di sana. Stoknya banyak banget dan keren-keren banget. Dan produk-produk Nibras itu cocok banget kalau kalian dipakai kapelan sama keluarga besar kayak gitu. Tapi buat yang jomblo juga banyak ya. Jadi baju-baju kayak gini tuh banyak, nggak cuma yang keluarga aja. Oh iya, belakangan ini banyak banget teman-teman yang nanya aku di DM Instagram kayak gini nih. Gus Aldi, apakah dengan sholawat hajat kita bisa dikabul oleh Allah? Atau ada lagi yang kayak gini. Gus Aldi, apakah dengan banyak membaca sholawat jodoh kita cepat didekatkan oleh Allah? Dan lain sebagainya. Mereka bertanya tentang fadilah-fadilah sholawat teman-teman. Nah di sini aku ingin sedikit menjawab kepada kalian bagaimana keberkahan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu kita sering dengar juga man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Orang yang sholawat sama Nabi satu kali maka Allah akan menjawab sholawatnya 10 kali. Dan Imam Al-Haddad bilang bahwa orang yang mendapatkan sholawatnya Allah satu kali aja maka itu sudah mencukupi kebutuhannya dunia wal akhirah. Artinya sholawat ini walau hanya diucapkan satu kali sudah mengandung keberkahan yang sangat banyak teman-teman. Di mana sebuah keberkahan itu sudah mencakup semua hajat yang kita inginkan tanpa kita harus sebutkan satu persatu. Dan istimewanya lagi, sholawat itu juga bisa menjadi wasilah terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala nabi. Doa kita itu terhalang manakala kita belum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya dengan membaca sholawat kita mempermudah doa kita untuk bisa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalian itu nggak perlu mengkotak-kotakan atau memisah-misahkan harapan kalian ketika membaca sholawat. Karena dengan membaca sholawat tanpa disadari kalian itu sudah meminta semuanya. Meminta keberkahan, meminta jodoh, meminta harta yang berlimpah, meminta semua hal yang baik di dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Saya ibaratkan gini, kita beli mobil nih, di mobil itu kan udah ada ban, udah ada setiran, udah ada klakson, udah ada spion dan lain-lain. Tapi kita ketika mau beli mobil cuma mesen spionnya doang, kan rugi teman-teman ya. Jadi ambil aja semuanya. Jadi ketika kalian bersolawat, utamakan solawat yang kalian baca itu adalah murni rasa cinta kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang mencintai Nabi Muhammad tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhirnya semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yuk kita langsung aja ke video pranknya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat. Cus.
Nah teman-teman, sambil mencari target-target yang sesuai keinginan kalian nih, keinginan aku juga yang cantik. Jadi aku pengen ngisi waktu dengan sholawatan dulu. Kita sholawatan dulu teman-teman. Busyra lana nilnal muna zalal ana wa falhana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وانفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. Sallallahu Nabi Muhammad. Oke teman-teman, kita udah sampai di titik jemputnya dan kita akan nungguin targetnya. Mudah-mudahan targetnya itu cantik dan nggak pakai foto orang lain. Aduh, lama sekali nungguinnya. A few moments later. Oke teman-teman, ini kayaknya dia udah sampai dan kalau aku lihat nih orangnya cantik. Jadi kita buka aja. Mbak Anik. Ya silakan Mbak. Bapak sini kok kursinya? Iya, Mbak duduk di depan dulu nggak apa-apa. Soalnya ini masih rusak kemarin. Nggak apa-apa ya. Silakan Mbak. Aduh maaf ini ya, soalnya apa rusak. Nggak apa ya. Mbak, seat beltnya dipasang. Aduh panas banget nih Mbak siang ini ya. Iya, panas banget. Kayaknya mataharinya udah ini nih. Udah nyampe atas banget nih. Oh iya Mbak, kalau di taksi online aku ini biasanya aku ngajak penumpang aku untuk baca doa gitu sama-sama aku. Nanti ikutin ya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajriha Bismillahimajriha wa mursaha warmusaha. inna rabbi Inna rabbi laghafurur rahim. laghafurur rahim. Subhanalladzi Subhanallazi sakhkhara lana hadza sakhkhara hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu mukrinin lahu mukrimin wa inna wa inna ila rabbina illa rabbina lamunqalibun. lamun Amin. Mudah-mudahan perjalanannya selamat, lancar ya Mbak ya. amin. Ini nanti aku dikasih tahu titik jemput titik antarnya Mbak ya. Iya. Mbaknya ini mau kemana Mbak siang-siang? Belanja Mas bulanan. Oh, ininya apa? Kulkasnya udah pada kosong. Iya. Kayak hati. Emang hatinya lagi kosong juga Mbak? Skip deh, skip. Skip. Ya gimana hatinya nggak mau kosong Mbak, kan isinya lagi ada di samping. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar. Mbaknya nih kalau di rumah kesibukannya apa Mbak biasanya? Paling beres rumah Mas. Beres-beres rumah ya, bantu-bantu orang tua gitu. Iya. Jenuh nggak sih Pak kalau di rumah gitu? Jenuh. Cuman saya kadang main keluar gitu. Oh suka main-main keluar gitu? Iya. Jalan-jalan gitu ya? Kalau aku sih paling nggak suka gitu Mbak kalau main-main keluar gitu. Kenapa? Ya kan ngapain juga main-main kalau kita bisa seriusan gitu. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Mbak, Ya. aku tuh sebetulnya punya indera keenam tuh. Ya tadi kan Mbak aku nggak bolehin duduk di belakang ya. Kursinya rusak kan ya? Itu sebenarnya kursinya nggak rusak ya, cuma lagi didudukin sama kuntilanak itu dulu. Makanya agak bahaya kalau Mbak duduk di belakang. Yang benar Mas.
Iya beneran. Masa sih siang-siang ada setan? Enggak, kalau setan yang kelihatan siang-siang tuh dia udah sakti. Beneran, aku nggak bohong sama. Aku tuh Mbak udah dari lahir loh, punya kemampuan kayak gini. Jadi aku bisa interaksi, bisa ngobrol sama mereka. Itu kalau di belakang tuh ada 2 anak kecil sama cewek rambutnya panjang sendiri. Kelihatan nggak? Anu nggak ada. Iya, apa? Enggak bener. Aku doang sih yang bisa interaksi sama mereka. Sombong amat. Di tengah nih biasanya ada pocong juga Mbak. Cuman nih kayaknya dia lagi makan siang. Iya. Siang-siang gini. Ngaco nih masnya. Mbaknya juga bisa lihat kok. Mau lihat nggak? Enggak beneran. Baik-baik Mbak. Enggak, aku panggilin deh. Nggak masih bisa. Bisa ke depan dulu bisa. Enggak, jangan. Iya. Ini Mbak, apa? Setan-setan yang di belakang ini. Yang apa tuh? Anak-anak kecil itu meninggalnya agak tragis gitu, yang anak-anak kecil. Kenapa tuh? Dari tadi ngeliatin kita mulu. Itu kalau yang adiknya. Ini yang adiknya. Yang kakaknya. Yang kakaknya itu dia meninggalnya keselak pion catur. Heeh. Kalau yang adiknya nih, kamu meninggal kenapa sih? Oh dia ketiban pohon toge. Kalau yang adiknya. Tragis makanya kasihan bapak ibunya. Cuman nih yang cewek di belakang nih yang kayak kuntilanak nih dia agak nyeremin Mbak, agak bahaya soalnya. Dari tadi ngelihat kita kayak yang kesel gitu. Mau kenalan nggak Mbak? Enggak beneran. Enggak sih enggak jahat, cuma enggak beneran. Enggak nyesel. Enggak. Mbak siapa tadi? Anik. Mbak Anik, aku mau izin teleponan ya. Iya boleh. Ini apa? Pacar aku nelfon mendadak nih. Gak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Sebentar kok. A few moments later. Halo. Assalamualaikum yang. Iya. Lagi di mana kamu? Di mall. Ngapain? Beli kado. Emang siapa yang ulang tahun? Si Denok. Oh. Yang lahirnya di Tempayan Penyok dulu ya? Iya. Kalau aku lihat-lihat sih yang si Denok nih, dia ini kan tipe mukanya nih kayak agak pucat-pucat buluk gitu ya. Kemarin kan aku ketemu tuh. Iya, pas ketemu aku lihat giginya bertaring. Iya beneran, itu jadi kayak mukanya tuh kayak mirip-mirip jenglot gagal nikah gitu. Serem banget si Denok sekarang. Oh iya, yang si Denok tuh kan masih ABG ya? Kan ya? 17 tahun seperempat kan? Ini kalau bisa kamu tuh beliin dia kado tuh yang agak-agak feminin. Iya, yang agak-agak kecewe-cewean gitu. Lah, supaya dia tuh lebih kreatif gitu loh. Iya, coba kamu ke mall tuh ke lantai 3, bagian pojok tuh ada toko boneka kan tuh. Coba kamu beliin aja boneka santet silikon. Beneran, pasti suka banget tuh. Iya, udah mukanya bertaring ya. Gimana kamu beliin aja boneka santet? Suka banget dia pasti. Iya. Oh iya, yang minggu depan kan kita itu ya apa? Ulang tahun tanggal jadian ya. Aku tuh mau ngasih kado buat kamu. Iyalah pasti spesial lah. Aku tuh mau beliin kamu parfum nih. Iyalah ya. Aku tuh nggak suka banget dengan bau parfum kamu yang sekarang. Iya, bau parfum kamu nih yang sekarang kayak bau kuburan keramat. Aku nih kalau deket kamu, ini baru pandang-pandangan doang nih. Iya baru pandang-pandangan doang. Tuh batu ginjal aku yang merinding. Gak tahan aku. Makanya aku mau beliin kamu parfum nih. Iya, makanya aku tuh mau beliin kamu parfum. Ini belinya jauh loh aku. Iya, aku beli langsung dari Dubai. Beneran.
Iyalah, masa bohong. Istimewa pokoknya parfum. Harganya juga mahal ya. Ini satu botol parfum ini itu bisa beli gajah Cina yang lagi diet. Beneran, kemarin tuh ada suami istri nih. Istrinya pakai itu parfum. Beneran, itu suaminya nempel mulu kayak nasi kering. Asli beneran ya. Itu padahal nih, muka bininya padahal. Itu kayak baskom cupang tuh nggak? Ya, susah aku gambarnya. Yang katanya mama kamu tangannya keseleo ya kemarin ya? Iya, aku denger kabarnya gitu. Makanya aku bilangin mama deh. Iya, bilangin mama. Kalau main TikTok jangan dalam lemari. Ya bener, aduh sempit gitu loh. Mama gede gitu, main TikTok dalam lemari gimana sih? Kasih tau lah mama lah. Kasihan juga kan gitu loh. Oke. Yaudah, emang keadaannya sekarang gimana? Tuh kan, aku bilang juga apa. Yaudah gini aja deh. Besok kan aku mau ke Mesir nih. Iya, aku mau ke Mesir. Besok sekalian aku mau beliin mama balsam nih. Iya, ini balsam bukan sembarang balsam. Ya namanya di Mesir, balsamnya spesial. Aku akan beliin mama balsam. Itu balsam yang biasa dipakai buat mumi Fir'aun. Jangankan buat keseleo ya. Itu mama nggak bakal habis dimakan rayap. Fir'aunnya hidup pas sekarang. Yaudah gitu aja ya. Ini aku soalnya sambil nyetir. Agak susah ngomongnya, iya. Lagi nganterin ini anak Pak RT nih. Iya. Yaudah gitu aja dulu ya. Yuk, assalamualaikum. Mantap banget ini. Maaf lama nih Mbak ya. Mbaknya udah kangen sama aku udah. Mbak jangan pada kangen kalau aku tinggal kosong. Oke. Oh iya Mbak, di taksi online aku tuh biasanya aku tuh suka nyajiin 1-2 lagu gitu buat para penumpang aku. Jadi kayak ada live musiknya gitu. Soalnya kata teman-teman aku kan suara aku nih kalau nyanyi bagus gitu Mbak. Tadi kan udah dengerin kalau aku ngomong aja udah. Iya, merdu banget ya. Iya. Aku tuh kalau ini Mbak, kalau ngeden aja bisa jadi album. Suara aku gitu. Bener, saking bagus ya suara aku. Ini aku mau nyanyi 1-2 lagu boleh nggak ya? Buat apa menghibur enggak gitu Mbak gitu kan. Kan tadi hatinya kosong gitu. Aku nyanyi ya 1-2 lagu ya. A few moments later. Ini tuh lagu kesukaan aku Mbak. Dulu lagu kenangan aku sama mantan gitu. Pakai hati banget aku nyanyi. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Asyik masuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku. Mbak nyanyi sama-sama sama aku. Entah di mana ayo Mbak sama-sama. Ini mau pakai perasaan biar masuk. Hamba terasa pakai falset kayak aku. Hidupku tanpa dirimu. Pakai Mbak, pakai apakah di sana? Aduh ini musiknya kayaknya nggak pas ya Mbak, sama karakter vokal aku kayaknya nggak match gitu ya. Karena kan kata teman-teman aku nih, aku tuh mukanya kayak orang Arab Mbak, kata teman-teman. Iya kan, hidung aku kan. Iya sih. Iya kata teman-teman aku tuh muka aku kayak orang Arab. Jadi aku tuh nggak cocok Mbak bawain lagu-lagu Indonesia, bawain lagu-lagu yang akustik itu nggak cocok. Aku mau nyoba lagu Arab boleh nggak? Gak apa ya? Buat apa? Biar cocok gitu. Barangkali kan lebih baik gitu kalau lagu Arab. Aku coba ya Mbak ya.
رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه يا حبيب الله الله محمد ابن عبد الله محمد يا رب محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسامي من الذنب وغفر الذنوب الله وسامي من الذنب وغفر الذنوب الله يا رسول الله يا رسول الله 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 يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله Suaranya bagus mas, keren loh. Aduh, makasih banyak loh Mbak. Tapi aku masih belajar sebetulnya. Dulunya sering ikutan kori atau lomba ngaji gitu mas? Iya, cuma emang dulu kan cuma belajar dikit-dikit gitu Mbak. Karena emang Al-Quran tuh kan sangat luas ya. Jadi aku biasanya kalau nyanyi-nyanyi itu biasanya lebih banyak sholawatnya. Soalnya takut salah kalau baca Al-Quran, takut salah. Coba dong ngajinya, bentar mas. Baca Quran gitu? Iya, dikit. Tapi dikit aja ya? Bismillah dong, apa-apa ya? Dikit doang. Sedepannya doang, nggak usah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul azim. Aduh. Nanti mah nikahnya gini ya, Mas. Nanti mah nikahnya gini ya, Mas. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan. Garing. Aduh, ini kok makin panas aja. Mbak, aku kalau dari tadi lihat-liatin Mbak tuh kayaknya tipe-tipe cewek sedekah. Apa itu? Sedekah itu selamanya denganmu akan semakin berkah. Selamanya denganmu akan semakin berkah. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Oh iya Mbak siapa tadi namanya? Anik. Mbak Anik. Sebelumnya aku mau minta maaf nih Mbak. Ya. Dari tadi Mbak masuk ke mobil ini ya. Terus aku bilang ada setan di belakang gitu. Itu takut beneran gak sih? Jadi terus Mbak dengerin aku nelfon ngaco gitu kan tadi. Iya. Sampai nyanyi fales, sampai nyanyi sholawat. Itu sebetulnya tuh Mbak Anik itu lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube aku, nama channel Gus Aldi Mbak. Jadi kalau Mbak lihat di situ ada kamera Mbak. Kelihatan nggak? Mana? Ini, ya gini. Iya, sama yang satu lagi di sana. Aduh, ini sebelumnya mohon maaf Mbak Anik. Mbak tadi namanya siapa? Anik. Anik itu singkatan kalau nggak salah ya. Singkatan apa? Anda memang sangat cantik gitu. Oh, masa? Ini Mbak Anik, mohon maaf sebelumnya, nggak apa-apa ya. Aku mau minta izin nih. Tadi kan aktivitas kita semuanya direkam sama kamera ini. Boleh nggak sih kalau nanti video ini aku tayangin di channel YouTube aku? Aku izin dulu nih, boleh ya? Makasih banyak Mbak Anik. Walaupun agak-agak cemberut tapi ya aku minta maaf ya Mbak. Ya, makasih ya. Mbak Anik, Mbak gak usah. Karena ini kan acara YouTube nih, acara video, jadi Mbak tuh gak usah bayar. Ini aku Serius, Mas, beneran, saya udah nyiapin loh. enggak beneran. Ini emang gratis. Jadi semua yang masuk di mobil ini untuk acara prank ini semuanya gratis. Serius, Mas? Dan aku juga ada satu lagi nih Mbak. Bentar, aku mau berhenti dulu. Aku izin berhenti ya Mbak ya, bentar ya. Panas nih. Jadi gini Mbak, karena ini acara prank, terus ini tuh ada hadiah dari Nibras Host. Ini tuh kayak sponsor gitu untuk acara di video aku ini. Jadi ini hadiah buat Mbak Anik, ada baju sama hijabnya. Mudah-mudahan suka ya. Ini buat Mbak, diterima ya Mbak ya. Ini serius, Mas? Seriusan, gratis, dapat hadiah juga. Ini tuh Nibras tuh slogannya adalah Sarimbit Keluarga Bahagia. Jadi Mbak tuh kalau pakai ini nanti akan langsung bahagia Mbak. Seriusan. Makasih banyak, Iya, Mas. beneran ya. Aku jalan lanjut ya. Iya. Kayaknya udah mau nyampe nih. Mbak Anik, aku boleh minta ini nggak Instagram buat silaturahim sih? Boleh ya, Instagram. Namanya apa Mbak? Nama Instagram? Anik NRR. Waduh, kayaknya ribet nih. Dikit-dikit aja Mbak. Di followin sekalian. Udah ketemu. Nanti di follow backin juga ya. Iya. Bagus banget. Yang mana sih Mbak? Yang itu. Oh ini, iya bener, ribet banget ya. Anik NRSFJSY. Wah susah dipalsuin nih Mbak. Ayo tambah. Sebelah mana Mbak? Sini? Ini pas ini nih. Nah, depan. Apotek? Ya. Oke. Di sini ya Mbak ya? Oke Mbak. Makasih banyak Mbak Anik. Hati-hati di jalan. Makasih, Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke guys, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Anik. Orangnya baik banget ya, dan dia tuh ramah banget. Jadi nggak marah-marah ketika aku prank. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian nonton video-video yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.